Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksin berbasis adenovirus vektor, free floating spike protein, dan ACE2. Apa itu? Ya, nanti yang kita bahas itu adalah pertama bagian virus yang dipakai sebagai target dari vaksin. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan adenovirus vektor vaksin. Kemudian kita bahas apa yang disebut dengan free floating spike protein. Ya, kemudian apa akibatnya jika ada interaksi antara free floating spike protein dengan ACE2 ya, ACE2. Kita mulai saja dengan bagian virus yang dipakai sebagai target untuk vaksin. Jadi virus corona itu kan bagian-bagiannya banyak, ada protein S, protein N, dan seterusnya yang banyak sekali, ada materi genetiknya gitu ya. Nah, dari sekian banyak antigen, sekian banyak protein yang ada di bagian dari virus corona itu, yang paling banyak dipakai untuk target vaksin itu adalah protein S atau protein spike. Ya, kalau pernah lihat di berita-berita, pernah lihat di Google misalnya atau di yang lain, itu kan ada yang virus corona itu ada tonjolan-tonjolan ya, seperti mahkota raja ya. Nah, tonjolan-tonjolan itu yang disebut dengan protein S. Ya, itu yang dipakai untuk nempel ke sel tubuh kita ya. Nah, itu yang dipakai sebagai target vaksinnya itu yang diserang. Ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan adenovirus vektor vaksin? Ya, yang intinya adalah vaksin yang platformnya itu atau basisnya itu adalah menggunakan vektor atau pembawa. Pembawanya siapa? Pembawanya adenovirus yang biasa menginfeksi simpanse. Ya, nah, di adenovirus itu diberi perlakuan sedemikian rupa dan disisipkan gen atau materi genetik penyandi protein S ya. Nah, sehingga nanti kalau dimasukkan dalam tubuh kita, nah, nanti adenovirus itu bisa menghasilkan protein S ini. Nah, itu ya. Nah, ini pernah kita bahas ya. Silahkan kalau yang ingin lebih lanjut mengenai pembahasan vaksin COVID-19 yang berbasis vektor adenovirus ini, silahkan melihat di ini vaksin COVID-19 ketika kita membahas tentang AstraZeneca ya, vaksin AstraZeneca ya, di channel kita ini silahkan untuk dilihat ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, apa yang disebut dengan free floating spike protein, protein S yang mengambang, yang bebas ya. Nah, maksudnya begini, jadi kalau vaksin yang berbasis adenovirus tadi ya, kemudian misalnya disuntikkan, kan kemudian kan adenovirus vaksinnya tadi kan, vektornya tadi kan akan masuk dalam sebuah sel kita ya. Selnya itu akan membentuk protein S ya, vektornya tadi ya. Nah, ketika selnya itu mati ya, atau dirusak oleh sistem imun kita, maka selnya kan mudahnya pecah itu ya. Nah, kalau selnya pecah kan protein S yang ada di dalam sel itu akan bebas keluar ya, dari sel yang disebut dengan tuh free floating spike protein ya. Ini baik tapi juga jadi masalah ya. Ya, nanti kita lihat baiknya kenapa, karena memang tujuan kita memberikan protein S itu memang biar dibentuk protein S oleh adenovirusnya itu ya, sehingga protein S yang terjadi itu bisa menghasilkan kekebalan ya. Tapi kalau itu jadi banyak sekali misalnya, kemudian selnya mati, nah itu bisa keluar. Nah, kalau nggak mati ya nggak bisa keluar dengan banyak ya. Tapi kalau misalnya dia karena satu dan lain hal tadi mati, kemudian pecah ya, akan keluar banyak sekali. Nah ini ya interaksi free floating spike protein dengan ACE2. Jadi protein S yang dibebaskan tadi itu bisa berikatan dengan ACE2 ya. ACE2 itu kan kita kenal sebagai pintu masuknya virus corona ya. Jadi protein S-nya bisa nempel ke ACE2 gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya itu
ikatan antara protein S dengan ACE2 itu menyebabkan ACE2-nya itu ditarik masuk ke dalam sel ya, diinternalisasi. Ya, sehingga apa? Sehingga mengurangi pintu masuk untuk virus corona. Ya. Jadi sebenarnya ada sisi baiknya ya, karena sudah diinternalisasi, pintu masuknya berkurang, jadi kemungkinan virus coronanya masuk dalam tubuh itu berkurang ya. Nah, tetapi sisi lainnya itu bisa mengaktifkan platelet ya, atau keping darah, sehingga bisa terjadi agregasi ya. Dan juga bisa ada kemungkinan menimbulkan kegagalan inaktivasi ACE2 namun kurang aktivasi angiotensin 1, 7. Keseimbangan antara dua hal ini penting untuk sistem tubuh kita ya. Nah, ini sisi baik, sisi negatif ya. Sisi positifnya yang tadi pintu masuknya berkurang ya, sisi negatifnya itu ya, tetapi jangan takut dengan menggunakan vaksinasi dari platform virus yang berbasis vektor vaksin ya, karena hasil penelitiannya kan lumayan baik ya, sehingga bahkan risikonya juga tidak terlalu seperti yang kita khawatirkan ya. Nah, saya kira demikian dulu nih referensi yang saya gunakan ya. Silahkan kalau mau dilihat nih, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.